Ada saya di dalam konsep di parenting kami ada istilahnya seni menegur. Ya, misalnya gini, kita ya nggak boleh negur anak kalau sebelumnya kita nggak kasih peraturannya. Misalnya nih, anak pulang jam 1 malam, dia pulang kita marahin, kamu kenapa pulang jam 1 malam? Pertanyaannya, orang tua sudah bilang belum sama anak bahwa kalau pergi keluar pulang paling lama jam 10 atau 11. Di luar itu kalau kamu lebih, saya orang tua boleh berhak menegur dong, gitu ya. Anak main gadget lebih 4 jam, ibunya marahin, kamu nih kalau main lebih 4 jam gitu ya, merepet kan. Nah, pertanyaannya, ibu sudah bikin kesepakatan sama anak nggak pegang gadget satu hari berapa jam? Kalau belum, kita marah, itu anak bingung, saya ini apa yang salah sih? Siapa yang salah? Karena memang tidak ada peraturan yang disetujui oleh kedua belah pihak ya, Dok. Makanya harus bikin peraturan-peraturan sesuai kedua belah pihak, tapi lihat perkembangan otaknya, gitu. Jadi saya kan anak saya 5 nih. 5 asik ya. 4 laki-laki 1 perempuan ya. Setiap anak peraturannya berbeda. Dan kalau bikin peraturan jangan setiap hari. Harus berbeda-beda. Harus tiap hari harus ganti gitu. Jangan. Anak bingung apa lagi nih. Ya. Jadi kalau bikin peraturan, ya kalau saya bikin peraturan itu sebulan sekali bertemu. Nanti kalau ada peraturan yang nggak cocok, bukan anaknya yang dipaksain ikut peraturannya revisi bulan depannya. Karena anak banyak, saya bikin patokan-patokan. Misalnya anak saya kan Mas Lanang namanya ya, Mas Lanang itu lahirnya 18 Juni. Jadi sejak TK sampai SMP, setiap bulan tanggal 18 saya jemput dia pulang sekolah, ajak makan. Karena tadi ingat anak laki kan, hipotalamusnya lebar. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Ini obrolannya sangat menarik sekali, Dok. Ajak makan baru ngobrol. Kita bisa kasih tahu, nak, kalau pegang gadget atau main game online sekian kayak gini ya. Terus dia juga boleh tanya, Bu, aku boleh nggak bulan depan begini. Bu, aku boleh nggak minta uang? Disitulah ada negosiasi, ada peraturan. Nah, setelah peraturan misalnya, nak, main gadgetnya 2 jam ya Bu, setuju gitu kan. Setelah itu pulang kita perhatikan, 2 jam lebih, catat aja. Bahasnya kapan? Bulan depan. Ketika ada meeting itu di bulan depannya ya. Iya, dia akan siap menerima. Paling kalau kita, udah 2 jam ya sayang. Oke bu. Nah, kalau sudah kita catat itu ada data ya. 18 bulan depannya makan lagi. Nah, kok ibu lihat kamu selalu 2 jam lebih ya? Apa dia bilang? Bu, maaf ibu, game online itu harus setelah berhenti harus minta izin dulu. Nggak boleh langsung berhenti. Itu jadi loser kalau dia berhenti, pecundang. Ya, dan ini kan game online internasional. Aku bu kalau udah main 2 jam, aku harus minta izin itu kadang-kadang 15 menit, 30 menit. Kalau aku langsung berhenti bu, malu bu. Ini bawa nama negara. Game online bawa nama negara. Akhirnya saya paham. Oh ya udah, kalau gitu permainan intinya 2 jam, berikutnya antara 15 menit 30 menit ya. Jadi peraturan dan revisi. Gitu. Nanti setelah itu udah enak jadinya ya. Bagaimana dengan hukuman, Dok? Ya kan terkadang orang tua kalau misalkan anaknya nggak nurut, misalkan tadi contohnya nggak boleh pulang jam 1 gitu, padahal tidak ada peraturannya. Kemudian pulanglah jam 1, besoknya diberilah hukuman. Bagaimana sebetulnya dengan hukuman ini? Hukuman juga ada kesepakatan nggak? Ada kesepakatan nggak? Kan kita sebenarnya dalam membimbing anak itu kayak di kantor aja. Kalau kita kena surat peringatan, kita harus tanya sama bos, kapan kasih tahu peraturan itu baru kita kena peringatan gitu. Kita menjadi heran tentu. Iya kan, anak juga gitu. Nah, sekarang kalau ada hal-hal yang perlu kita tegur, itu kita bisa terapkan ada teknik namanya teguran 1 menit. 1 menit aja negurnya. Jadi anak berperilaku salah atau keliru, kita tegur cuma nulis 1 menit. 1 menit aja tuh terbagi 2. Setengah menit tegur perilakunya, setengah menit puji lagi dia. Nah misalnya nih ya, sudah bikin peraturan, oke, kamu pulang misalnya ya jam 11 malam paling malam ya nak. Ya bu, dia datanglah jam 3 misalnya, 3 dini hari gitu ya. Nah itu kita boleh tegur 1 menit. Makanya dulu saya kalau mau menegur anak-anak, makanya di ruang tamu harus ada jam segede gini nih. Jadi itu anak duduk di bawahnya, saya di bawahnya, saya lihat tuh setengah menit. Itu boleh marah, boleh tegur. Ya, sayang, kan ibu bilang kalau pulang jam 11 malam kan gitu. Ibu takut kamu pulang nggak ada berita. Ibu kesel, boleh itu ngomong. Ibu marah kalau kamu begitu terus. Boleh ngomong gitu, tapi itu hanya boleh setengah menit. Nah, sudah setengah menit,
berhenti udah. Padahal masih mau ngomong. Karena kan biasanya langsung nggak ke kontrol ya. Iya, makanya setengah menit, apalagi ibu-ibu ya Allah gitu ya. Nah, setengah menit berikutnya adalah puji dia. Kamu biasanya nak kalau pulang terlambat pasti laporan atau pasti WA ibu, pasti telepon ibu. Jadi kita cerita setengah menit itu adalah bilang bahwa kemarin-kemarin kamu bagus loh. Jadi anak merasa oh yang ibuku marah, aku pulang telat nggak lapor, gitu kan? Jadi membuat anaknya juga berpikir kenapa sih ibu ini marah gitu kan, ada penyebabnya. Karena kalau nggak pakai begitu merepet loh. Iya. Kamu ini dari mana aja pulang selalu malam kayak bapak kamu aja, sebut semua. Jadinya sekeluarga seru ya. Itu buat apa nih bapak-bapak? Kata anak saya ya, kalau saya suka ngobrol begini, ngapain ibu tuh ngomongin suaminya ya? Kan salah ibu itu sendiri, kenapa dia pilih dia? Ada yang cukup populer saat ini, mungkin sudah dari zaman dulu sih ya dok ya, karena Dita juga new moms begitu, ada istilah time out dok. Kalau lagi marah, time out itu dianjurkan nggak sih dok? Ya time out itu kan untuk anak-anak yang masih kecil, ya kan? Artinya ada anak misalnya, itu tadi kita harus lihat juga perkembangan otaknya. Anak umur 2 tahun, 2 tahun setengah ya, nggak dihabisin makanannya, time out, suruh berdiri di situ, ya, itu nggak bijak. Kita ngasih makannya 1 piring, lambungnya kecil, anak kecil itu, ya sedikit aja tapi sering gitu ya. Time out itu boleh itu, tapi itu harus lihat lagi perkembangan otaknya, ya. Anak-anak itu boleh di time out ya nak, ya duduk dulu di situ ya, untuk dia berpikir, untuk merenung. Itu nggak boleh lama-lama, hitungannya detik itu. Nggak boleh lama ya dok? Aku udah pernah waktu itu kasih 5 menit dok. Kelamaan di 5 menit ya, tergantung umur berapa dulu. Umur saat itu menerapkan time out sekitar 2 tahun setengah. Lalu 2 tahun setengah time out 5 menit lama. Kelamaan ya dok? Itu mah 3 tahun ke atas. Maafkan ibu ya nak ya. Dokter, lalu bagaimana hubungan antara komunikasi sehat dengan ilmu neo-parenting? Jadi gini, otak manusia nih ada panca inderanya kan, ada telinga, mata, hidung kan segala. Nah dari batang otak jalan lewat sumsum tulang tuh sistem saraf, dan dia ke badan. Nah sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik dan kabel telepon. Kalau telinga misalnya ya, ada orang bilang angkat tangan, kita kan dengar kan gitu ya, pesannya jalan. Angkat tangan kanan, angkat tangan gitu. Pesannya jalan. Nah kalau komunikasi kita sama anak, karena dia sistem sarafnya selalu bawa pesan, apa yang didengar, apa yang dilihat, ya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Ini kalau ibu-ibu marah sama anaknya, misalnya anaknya di sini pegang HP terus atau pegang gadget terus kan, ibu kan suka marah gitu kan, pegang terus, main terus. Itu kan dengar, main terus. Oke. Atau kita bilang gini, kamu nih ya, kalau disuruh belajar susah banget. Itu sistem saraf ini akan membawa pesan yang dia dengar. Kalimatnya sama, kalau kamu belajar susah banget. Akhirnya tuh anak akan susah belajar. Kalau main game aja lama banget. Kalau main lem gampang. Jadi komunikasi yang sehat itu adalah komunikasi yang positif aja. Ibu-ibu ucapkan apa yang kita mau, gitu kan? Kalau dia lagi main gadget atau lagi main game, kita sudah bikin peraturan kalau azan berhenti. Ada azan maghrib, kita bilang aja, nak, sholat dulu yuk, simpan dulu gamenya ya, simpan dulu gadgetnya ya. Udah gitu aja. Jadi simpan. Tentunya selalu memberikan kata-kata yang positif ya dok ya, harus positif, sampaikan apa yang ibu mau gitu. Walaupun dalam keadaan misalkan ingin menegur atau dalam keadaan marah, itu tetap harus menggunakan kata-kata yang positif. Kalau marah, kalau negur pakai yang 1 menit. Yang itu pun setengah menit doang. Setengah menit kita tegur anak pakai pesan saya. Yang kesel siapa? Ibu bilang, ibu kesel, bunda marah sama kamu. Banyak ibu-ibu, kamu selalu bikin bunda marah. Itu salah itu bikin orang tersinggung. Kamu selalu bikin bunda marah. Dia mikir, ya Allah dari bayi dong gue begitu. Tapi kalau bunda marah sama kamu karena kamu hari ini kan berarti kemarin kan nggak marah, kamu pulang terlambat nggak bilang, itu boleh setengah menit. Bahkan setengah menit berkacang pinggang ini boleh. Boleh. Kalau anaknya sudah besar. Atau pukul bayi ya, bunda marah sama, jadi bunda, mama marah sama kamu, ibu kesel sama kamu gitu.
Itu tapi kalau misalkan untuk balita atau batita tuh dok, kayak pukul meja atau belum bisa. Itu belum bisa. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Ya, dia langsung angus tuh sambungan otaknya. Ah, serius dok? Dibentak aja misalnya ya. Dia bawa bawa gelas terus tiba jatuh, ya. Kan itu dalam keadaan kaget. Orang kalau dalam keadaan kaget, bawah sadarnya terbuka. Ya. Terus ibunya, kamu nih nakal banget sih. Masa gitu aja, bodoh banget. Masuk di otaknya. Dan akan jalan di sistem saraf yang lewat sistem saraf tadi itu. Kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Dan itu tidak bisa diperbaiki dok? Dia memori dia masuk. Kalaupun mau perbaiki karena telanjur, kita minta maaf. Oke. Dengan minta maaf setidaknya ada yang dia ada karena kita minta maaf dia masuk ke level oke, saya terima gitu. Dan cara minta maafnya ada harus ngomongnya yang benar. Sayang, Bunda minta maaf. Selama ini orang maafin Bunda ya. Nah beda tuh. Kayaknya sama tapi beda. Yang salah kan kita. Bunda minta maaf ya nak. Dia mau maafin hari itu atau besok itu hak dia. Tapi kalau maafin Bunda ya nak, kita nyuruh dia. Maksa ya. Baik, Dokter Aisyah, menurut pandangan dokter nih terhadap komunikasi sehat di era digital sekarang seperti sekarang ini bagaimana?